melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus meranti kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan di minggu hari ini diperdengarkan tentang tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Ketetapan tentang Sabat dan Yobel adalah merupakan bentuk jaminan akan kehidupan, bentuk jaminan akan kemakmuran, bentuk jaminan akan apa yang ada pada kita, dan itu adalah jaminan daripada Tuhan. Sabat dikatakan tadi pembebasan setiap tahun ke-7.
atas apa yang kita tanam. Sabat pembebasan setiap tahun ke-7 atas tanah pertanian. Dan dilanjutkan, Yobel adalah pembebasan setiap tahun ke-50 atas para hamba, atas para budak, atas orang-orang yang terpaksa menjual tanahnya. Diberikan karena apa? Karena Tuhan menjamin kehidupan Israel. Dan itu juga yang mau kita imani di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan menjamin akan kehidupan kita. Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan akan keadaan yang akan berdampak pada Israel. Sabat dan Yobel adalah upaya pemulihan keadaan yang akan berdampak pada kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga kita meyakini setiap orang yang melakukan Sabat dan Yobel adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber daripada berkat. Ini yang harus kita imani, ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada yang lain, semuanya bersumber daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi betapa jelas dikatakan bahwa berkat Tuhan itu diperoleh dalam relasi antara manusia dengan alam, antara manusia dengan lingkungan hidupnya, antara manusia dengan sesamanya manusia. Sehingga tindakan pembebasan itu adalah sebuah bentuk pengakuan tentang kuasa pemeliharaan Tuhan melalui hasil yang diperoleh dari alam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang alam, maka tidak terlepas daripada ekonomi. Sebab alam yang kita kelola adalah untuk kebutuhan hidup manusia. Alam yang kita kelola, alam yang diberikan oleh Tuhan untuk kita, lalu kita kelola adalah untuk kebutuhan kita manusia. Persoalannya sekarang, apakah kita memaknai ekonomi, apakah kita memaknai akan apa yang kita terima dari alam itu berpusat pada Tuhan. Sering sekali kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan, kita menganggap itu adalah menjadi bahagia kita sendiri. Padahal sesungguhnya kita mau diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dari alam, dari apa yang kita kelola, yang menjadi kebutuhan hidup kita, itu harus berpusat pada Tuhan. Ini yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga manusia berpikir dalam kenyataan kehidupan bahwa ekonomi itu jauh lebih ditakuti daripada peperangan. Ekonomi, berbicara tentang ekonomi, jauh lebih ditakuti daripada rudal sekalipun. Karena apa? Karena ancaman ekonomi dirasakan jauh lebih mematikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan ini kita lihat dampak daripada pandemi COVID-19. Bagaimana dampaknya pada lini kehidupan manusia, khususnya di bidang ekonomi. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar. Kita mau diingatkan apa sesungguhnya prinsip Alkitab tentang ekonomi, yaitu pemanfaatan alam oleh karena keahlian, oleh karena teknologi manusia, tetapi
Tetapi semuanya adalah untuk mempermuliakan Allah. Sehingga orientasi pengelolaan alam harus berpusat pada Allah dan pada kesejahteraan bersama, bukan pada semangat materialisme dan tuntutan kebutuhan manusia. Apabila sentral manusia tertuju pada tuntutan kebutuhan manusia, maka manusia akan menjadi senjata mematikan bagi sesamanya manusia dan juga bagi dirinya sendiri. Alam akan dijadikan sebagai objek untuk meraup untung bagi dirinya sendiri. Padahal tadi sangat jelas dikatakan bahwa prinsip Alkitab tentang ekonomi adalah pemanfaatan alam untuk mempermuliakan Allah, untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Minggu lalu, tanggal 14 Juni, kita baru diingatkan oleh firman Tuhan agar setiap orang yang percaya menjauhi sikap ketamakan. Pada hita maha kuson di tolatongan di goluta. Itu yang ditekankan oleh firman Tuhan pada minggu yang lalu, tanggal 14. Sehingga pengelolaan akan alam harus diterangi oleh firman Tuhan. Kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka kita jatuh kepada ketamakan. Kita akan jatuh kepada hawa kuson yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memelihara alam, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari lingkungan sekitarmu. Misalnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Hindarilah illegal logging. Jagalah kebersihan lingkunganmu. Jangan membuang limbah sembarangan. Jangan merusak alam ini. Namun sering sekali kita lupa. Bahkan di tengah-tengah gereja sendiri pun, di gedung gereja sendiri pun, kita sering membuang sampah sembarangan. Kita tidak peduli akan kelestarian alam, akan keindahan alam. Kita harus mengingat, Bapak Ibu Saudara, tugas memelihara alam bukan hanya tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi adalah tugas semua orang yang percaya, tugas kita bersama untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Sehingga dalam proses yang kita jalani, kita juga harus mengingat akan penciptaan Allah akan dunia ini. Kita dipanggil, kita ditetapkan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Alam dan segala isinya harus kita kelola dengan bersyukur, dan bahwa kekayaan alam bukan milik kita secara mutlak, tetapi adalah untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, di minggu kedua setelah Trinitatis, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diajar, kita mau diingatkan, kita mau diyakinkan bagaimana pemeliharaan Allah Tritunggal yang senantiasa memperhatikan hidup kita, yang senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang senantiasa menjamin dan memberkati kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, apakah kita sebagai pengikut Kristus mengamini, mengimani akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Ini yang sering kita lupakan, sehingga kita menganggap Allah itu buta hitamul, kita menganggap Allah minatullah bodoh, padahal kita lupa dengan cerita Sabat dan Yobel sebagaimana yang ditetapkan
untuk kita renungkan pada hari ini. Dan dikatakan harus ada perhentian akan tanah itu. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya itu meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Asa unang de adong pemahaman nama dokon modern juga kami secara terus menerus adong de nalau sialang. Tapi ternyata tanah itu harus ada masa perhentiannya. Asa unang tumin tanui semenayomi halapan. Tetapi prinsip tadi yang mau kita pegang adalah bahwa Allah menjamin, Allah memelihara, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanya hidup kita, apa yang sudah kita perbuat sebagai bukti bahwa kita menjaga, bahwa kita memelihara ciptaan Allah. Seandainya kita mengatakan aku tidak ikut merusak alam ciptaan Tuhan, tetapi kita juga sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang merusak alam itu. Jadi tugas dan tanggung jawab kita juga untuk mengingatkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama, mari bergandengan tangan untuk menjaga, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah oleh karena kasih setiamu yang senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang memberkati, kalau bukan karena Tuhan yang menolong, kalau bukan karena Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini Kau masih memberikan kehidupan bagi kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang memelihara alam ciptaan-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu saat ini kami diingatkan, kami diyakinkan akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang senantiasa turut campur tangan, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, terlebih dalam masa sulit sekarang ini oleh karena dampak pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, kami senantiasa memohon kepadamu Tuhan atas apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Kami mohon kepadamu Tuhan agar semuanya boleh cepat berlalu dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik, terlebih untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.